Prabowo, buat pentolan barat tak bergeming, Prabowo siap perangi para pencuri SDA RI. Lagi-lagi sepertinya kita tak ada habisnya, membahas presiden terpilih kita, yakni Prabowo Subianto, kembali menegaskan posisinya di kancah dunia. Manuver politik luar negeri Prabowo cukup menyita perhatian publik dunia, dikarenakan dunia menantikan kiprah Prabowo memimpin Indonesia. Banyak pihak yang bertanya-tanya, bagaimana kebijakan kemitraan Prabowo? Asing tentunya tak akan tinggal diam, saat melihat Indonesia memajukan industrinya. Indonesia saat ini dalam gugatan di WTO, sidang itu sangat pelik karena Indonesia dipaksa kalah dalam persidangan ini. Persidangan itu disebutkan, bahwa Indonesia terbukti bersalah, atas dasar efek rambatan larangan ekspor, yang diresmikan oleh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bicara belak-belakan mengenai sikapnya terhadap Uni Eropa, yang bersengketa dengan Indonesia dalam beberapa kasus. Ia mengingatkan dunia saat ini telah berubah, dan Barat tidak lagi memegang kendali. Ia menyampaikan pertanyaan dari Duta Besar Italia untuk Indonesia Benedetto Lateri soal sikap Indonesia terhadap Uni Eropa, di bawah kepemimpinannya kelak terpilih dalam pemilu 2024. Prabowo mengatakan ia tak menyangkal, mengagumi pencapaian peradaban Barat, selama berabad-abad serta nilai-nilai yang dijunjungnya seperti keadilan, persamaan di depan hukum hingga hak asasi manusia. Namun dia khawatir Barat menerapkan standar yang berbeda, yang menjadi kekhawatiran negara-negara berkembang. Anda akan tetap kuat, tetap kaya, tapi seperti Pak Hasan Wirajuda katakan there is a shift in the world, kata Prabowo, menjawab pertanyaan itu dalam bahasa Inggris. Sekarang kami, Indonesia, tak begitu butuh lagi Uni Eropa. Prabowo menyatakan apa yang disampaikannya itu hanya pengingat sebagai teman. Pesan yang dikirim Tempo pada Senin, pukul 19 waktu Indonesia Barat kepada Humas Kedutaan Besar Uni Eropa di Jakarta, untuk meminta komentar mengenai pernyataan Prabowo, belum mendapat balasan. Uni Eropa dan Indonesia mengalami hubungan diplomatik yang pasang surut dalam beberapa waktu terakhir karena kerap terlibat sengketa, seperti kasus gugatan Blok Benua Biru di World Trade Organization atas larangan ekspor Jakarta atas biji nikel pada 2020. Uni Eropa memberlakukan larangan impor atas komoditas minyak sawit Indonesia, karena standar deforestasi yang diberlakukannya. Uni Eropa, Indonesia, dan negara tetangga Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, telah membentuk satuan tugas untuk membahas undang-undang tersebut. Hingga pelarangan diberlakukan, Uni Eropa merupakan pembeli minyak sawit Indonesia terbesar ketiga. Kami membuka pasar kami untuk Anda, kata Prabowo, mengutip kendaraan Mercedes-Benz dan Volkswagen sebagai contohnya. Tetapi Anda tidak mengizinkan kami menjual minyak sawit, dan sekarang kami menghadapi masalah dalam mencoba menjual kopi, teh, kakao. Prabowo menyatakan menyebut orientasi kebijakan luar negerinya adalah good neighbor policy, menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara di kawasan dengan fokus pada ekonomi. Menurutnya posisi strategis Indonesia akan menguntungkan, tidak hanya Asia Tenggara tetapi regional lain. Kompetisi tidak harus didegradasi kepada zero-sum game, kata Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kolaborasi dibutuhkan di dunia yang kecil ini, bukan konflik. Menurut Prabowo, Indonesia di bawah kepemimpinannya akan tetap menghargai semua kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina, yang berebut pengaruh secara geopolitik dan ekonomi, di kawasan Indo-Pasifik. 1000 kawan sedikit, satu terlalu lawan banyak, katanya. Kita ingin jadi tetangga baik bagi seluruh tetangga di kawasan kita. Kita butuh suasana yang damai, kita butuh suasana yang menguntungkan, kita butuh ekonomi kita baik, kata Prabowo. Dan Prabowo menyampaikan kembali, bahwa Indonesia terbuka atas semua kerjasama. Namun Indonesia menolak keras diintervensi oleh pihak manapun. Prabowo, buat pentolan Barat tak bergeming, Prabowo siap perangi para pencuri SDA RI. Lagi-lagi sepertinya kita tak ada habisnya, membahas presiden terpilih kita, yakni Prabowo Subianto, kembali menegaskan posisinya di kancah dunia. Manuver politik luar negeri Prabowo cukup menyita perhatian publik dunia, dikarenakan dunia menantikan kiprah Prabowo memimpin Indonesia. Banyak pihak yang bertanya-tanya, bagaimana kebijakan kemitraan Prabowo?
Asing tentunya tak akan tinggal diam, saat melihat Indonesia memajukan industrinya. Indonesia saat ini dalam gugatan di WTO, sidang itu sangat pelik karena Indonesia dipaksa kalah dalam persidangan ini. Persidangan itu disebutkan, bahwa Indonesia terbukti bersalah, atas dasar efek rambatan larangan ekspor, yang diresmikan oleh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bicara blak-blakan mengenai sikapnya terhadap Uni Eropa, yang bersengketa dengan Indonesia dalam beberapa kasus. Ia mengingatkan dunia saat ini telah berubah, dan Barat tidak lagi memegang kendali. Ia menyampaikan pertanyaan dari Duta Besar Italia untuk Indonesia Benedetto Lateri soal sikap Indonesia terhadap Uni Eropa, di bawah kepemimpinannya kelak terpilih dalam pemilu 2024. Prabowo mengatakan ia tak menyangkal, mengagumi pencapaian peradaban Barat, selama berabad-abad serta nilai-nilai yang dijunjungnya seperti keadilan, persamaan di depan hukum hingga hak asasi manusia. Namun dia khawatir Barat menerapkan standar yang berbeda, yang menjadi kekhawatiran negara-negara berkembang. Anda akan tetap kuat, tetap kaya, tapi seperti Pak Hasan Wirajuda katakan there is a shift in the world, kata Prabowo, menjawab pertanyaan itu dalam bahasa Inggris. Sekarang kami, Indonesia, tak begitu butuh lagi Uni Eropa. Prabowo menyatakan apa yang disampaikannya itu hanya pengingat sebagai teman. Pesan yang dikirim Tempo pada Senin, pukul 19 waktu Indonesia Barat kepada Humas Kedutaan Besar Uni Eropa di Jakarta, untuk meminta komentar mengenai pernyataan Prabowo, belum mendapat balasan. Uni Eropa dan Indonesia mengalami hubungan diplomatik yang pasang surut dalam beberapa waktu terakhir karena kerap terlibat sengketa, seperti kasus gugatan Blok Benua Biru di World Trade Organization atas larangan ekspor Jakarta atas biji nikel pada 2020. Uni Eropa memberlakukan larangan impor atas komoditas minyak sawit Indonesia karena standar deforestasi yang diberlakukannya. Uni Eropa, Indonesia, dan negara tetangga Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, telah membentuk satuan tugas untuk membahas undang-undang tersebut. Hingga pelarangan diberlakukan, Uni Eropa merupakan pembeli minyak sawit Indonesia terbesar ketiga. Kami membuka pasar kami untuk Anda, kata Prabowo, mengutip kendaraan Mercedes-Benz dan Volkswagen sebagai contohnya. Tetapi Anda tidak mengizinkan kami menjual minyak sawit, dan sekarang kami menghadapi masalah dalam mencoba menjual kopi, teh, kakao. Prabowo menyatakan menyebut orientasi kebijakan luar negerinya adalah good neighbor policy, menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara di kawasan dengan fokus pada ekonomi. Menurutnya posisi strategis Indonesia akan menguntungkan, tidak hanya Asia Tenggara tetapi regional lain. Kompetisi tidak harus didegradasi kepada zero-sum game, kata Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kolaborasi dibutuhkan di dunia yang kecil ini, bukan konflik. Menurut Prabowo, Indonesia di bawah kepemimpinannya akan tetap menghargai semua kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina, yang berebut pengaruh secara geopolitik dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. 1000 kawan sedikit, satu terlalu lawan banyak, katanya. Kita ingin jadi tetangga baik bagi seluruh tetangga di kawasan kita. Kita butuh suasana yang damai, kita butuh suasana yang menguntungkan, kita butuh ekonomi kita baik, kata Prabowo. Dan Prabowo menyampaikan kembali, bahwa Indonesia terbuka atas semua kerjasama. Namun Indonesia menolak keras diintervensi oleh pihak manapun.